Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Bapak Ibu dosen penguji dan juga guru pamong penguji yang saya hormati, mohon izin perkenalkan, nama saya adalah Fandi Ahmad, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMK Sakti Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di Universitas Negeri Semarang. Dan perkenalkan bahwa hari ini, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020, saya akan mengikuti uji kinerja atau UKIN. Dan kepada Bapak Ibu dosen penguji serta guru pamong penguji, saya ucapkan selamat menyaksikan video praktik pembelajaran daring yang saya laksanakan. Terima kasih. Persensinya nanti anak-anak persensinya sambil masuk ini ya, Arya sambil masuk ini, sambil Pak Fandi persensi. Muhammad Rizky Alfian. Jadi sambil menunggu teman-temanmu, ini kamu sudah saya persensi ketika kalian admit ini ya. Eka Nuridaya ya. Ini ada yang masuk lagi nih, Wisnu Prabowo Sasongko, Satria Putra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua dalam keadaan sehat. Ini Mas Rahmat Setiawan masuk, saya admin ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu kepada ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa teman-temannya. Silakan ketua kelas, Mas Mada Pria. Baik, terima kasih. Mas Mada sudah memimpin berdoa. Ini yang baru masuk silahkan menyesuaikan ya, Pak Fandi admin langsung segera menyesuaikan, mic-nya di off-kan. Baik anak-anak, sebelum Pak Fandi melanjutkan proses pembelajaran, perlu Pak Fandi ingatkan kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, maka dari itu pembelajaran kita masih dalam proses PJJ ataupun daring. Pagi hari ini kita ketemu dalam Zoom untuk pembelajaran menjas kelas 11 TKF dari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Pak Fandi selalu mengingatkan pada kalian, karena ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, senantiasa kalian harus mengenakan masker ketika keluar rumah, kemudian selalu jaga jarak dan juga sering cuci tangan. Paham ya anak-anak ya? Ya, baik, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya akan coba share screen dulu anak-anak ya, akan coba share screen. Oke. Apakah sudah bisa terlihat anak-anak share screen Pak Fandi?
Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah nggih? Sudah ya? Oke, baik, terima kasih kalau sudah terlihat. Baik, jadi pagi hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang atletik tolak peluru. Sebetulnya minggu lalu kita sudah belajar atletik, tetapi kan minggu lalu kita belajarnya atletik tentang lompat jauh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi atletik, tetapi cabangnya adalah tolak peluru. Sebelum Pak Madi lanjutkan, yang perlu kalian ketahui dulu anak-anak terkait dengan tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian prestasi yang harus kalian kuasai, yang harus kalian dapatkan, yang harus kalian bisa setelah kalian belajar materi tolak peluru pada pagi hari ini. Apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu nanti anak-anak harus bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis teknik dasar dari tolak peluru. Nah, teknik dasarnya apa saja? Yang pertama adalah cara memegang peluru. Kemudian yang kedua adalah dari teknik awalannya. Kemudian yang ketiga adalah dari tolakan atau posisi tubuh. Kemudian yang keempat adalah dari follow through atau gerak lanjut. Jadi yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis teknik dasar itu tadi. Kemudian yang kedua, ya, tujuan pembelajaran atau indikatornya adalah kalian harus bisa menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan tolak peluru, ya, dalam melakukan tolak peluru, ya. Apa saja? Ya tadi kesalahan dalam memegang peluru, kesalahan dalam awalan, kesalahan dalam posisi tubuh atau gaya, kemudian kesalahan dalam follow through. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menyusun rencana perbaikan anak-anak. Jadi menyusun rencana perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang tadi, ya, yang tadi. Apa? Mulai dari cara memegang peluru, kemudian awalan, kemudian tolakan atau posisi tubuh, kemudian gerak lanjut. Nah, menyusun rencana perbaikan maksudnya bagaimana Pak Adi? Misalkan, ya, misalkan Mas Prabowo, katakanlah ini yang tampil Mas Prabowo. Misalkan Mas Prabowo itu melakukan tolak peluru. Nah, cara memegangnya ternyata salah. Nah, Mas Maja menyalahkan. Nah, ketika menyalahkan berarti kamu harus bisa menyusun perbaikannya bagaimana. Oh, cara memegang itu salah. Yang betul adalah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini tolak peluru, teknik dasarnya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, ya. Nah, setelah nanti dari Zoom ini Bapak ditampilkan melalui PowerPoint materinya, nanti kita akan lanjutkan anak-anak. Ya, nanti kita akan lanjutkan melalui Google Classroom. Ya, LMS Google Classroom. Nanti Pak Fandi akan share semua materi yang Pak Fandi tampilkan hari ini, termasuk link-link video, link-link LKPD, ya. Kemudian link-link lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan akan Pak Fandi share di grup Google LMS. Sekaligus nanti kita diskusi di sana. Nah, setelah itu kalian nanti akan menyusun atau mempraktekkan gerakan tolak peluru di rumah kalian masing-masing anak-anak. Ya, nanti akan Bapak dijelaskan dalam materi seperti apa kalian harus mempraktekkan di rumah dengan alat yang dimodifikasi tentunya. Karena kalau dengan peluru kan tidak mungkin, ya, karena peluru pasti kalian di rumah tidak punya. Nanti akan Bapak dijelaskan. Jadi skenario-nya seperti itu anak-anak. Kira-kira dari skenario pembelajaran hari ini apakah anak-anak sudah jelas? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah jelas akan Pak Fandi lanjutkan. Ya, ini anak-anak, ini adalah pendahuluan. Jadi ini adalah sebetulnya mengulang saja, karena kemarin kita sudah belajar atletik, tapi kemarin kan lompat jauh, hari ini tolak peluru. Coba saya ingin flashback ke minggu lalu sambil mengingat ataupun membuka ingatan kalian. Kira-kira atletik itu pengertiannya apa, anak-anak? Adakah yang bisa menjawab? Yang bisa di-on-kan mic-nya. Ya, coba siapa ini? Mas siapa? Mas siapa? Oh ya, Mas Satria. Ya, coba Mas Satria. Apa Mas Satria? Atletik apa Mas Satria? Yo. Halo? Jalan, lari, lompat, lempar. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mas Satria Putra. Ya, bagus. Ya.
Jadi ya terima kasih. Betul sekali. Berarti masih ingat ya materi yang kemarin Pak Fandi tampilkan ya berarti ya. Ya terima kasih Mas Satria ya. Berarti masih ingat bahwa materi yang kemarin Pak Fandi sampaikan terkait dengan atletik. Jadi atletik itu adalah gabungan dari cabang olahraga jalan, lari, lompat dan juga lompat. Masuk ke cabang apa anak? Iya betul sekali. Jadi masuk ke cabang atletik dalam kategori lempar. Kira-kira selain tolak peluru apa lagi anak-anak dalam atletik yang lempar? Lempar lebing. Ya lempar lebing. Apa lagi? Bisa? Iya betul. Lempar cakra. Ya baik anak-anak, berarti kalian sudah memahami nih atletik itu apa, kemudian macam-macamnya atletik itu kategori yang diperlukan apa ya. Nah pagi hari ini kita akan belajar tolak peluru tadi masuk kategori lempar. Nah, yang perlu Pak Mani tekankan bahwa atletik itu adalah olahraga tertua yang mendasari olahraga-olahraga lain ya, seperti olahraga permainan, senam dan bela diri. Kenapa anak-anak? Coba saya kasih contoh. Ketika kamu melakukan olahraga permainan sepak bola, itu ada unsur atletiknya tidak kan? Ya, ada. Apa kira-kira Mas Mada? Unsur atletiknya dalam sepak bola. Apa Mas? Tidak bisa? Ya berlari ya kan? Karena kan tadi atletik itu kan jalan, lari, lompat, lempar ya. Nah ketika kamu main sepak bola itu berlari tidak? Berlari tidak ada? Ya berlari kan ya. Berarti kalau berlari berarti kan lari itu masuk dalam kategori atletik. Sehingga atletik itu adalah dasar dari olahraga atau cabang olahraga yang lain. Sama semuanya banyak ya. Voli misalkan, voli ketika kamu mau smash kan melompat itu juga gerak dasar. Nah gerak dasar dalam atletik. Baik, terlihat ya anak-anak ya. Halo, terlihat ya? Terlihat Pak. Ya baik. Ini adalah perlombaan atletik tolak peluru anak-anak. Biar kalian memiliki gambaran. Oh, tolak peluru itu seperti ini. Nah ini. Wah ini cewek-cewek anak-anak ya. Jangan mau kalah nanti kalian di rumah juga harus melakukan gerakan tolak peluru. Nah, cewek bisa seperti itu. Nah, ya ini sambil kamu mengamati ya. Nah ini bentuk lapangan tolak peluru itu lingkaran anak-anak. Nah ini diamati nih. Nah ini kamu amati ini kira-kira posisinya ketika mau menolakkan itu seperti apa. Nah, dia membelakangi. Nah ini seperti ini. Nanti akan Pak Madi jelaskan nanti. Ini amati dulu saja dulu biar kamu memiliki gambaran. Nah ini awalannya. Nah ya seperti itu. Ya bergeser. Ya berputar. Ya nah itu adalah lapangannya. Lapangan tolak peluru sektornya ya. Sektornya ini lapangannya bentuknya lingkaran, kemudian itu sektor. Nah ini kalau tadi kan menghadap ke belakang, ini sekarang menghadap ke samping biar kamu memiliki gambaran. Wah ini cewek juga sama, karena ini memang kategori cewek. Ya, di sini ada yang membawa bendera merah dan putih. Kira-kira ini sebagai tanda nanti ya, biar kamu punya gambaran juga. Ya kamu amati. Ya itu. Ya, diangkat ini benderanya putih. Ya, berarti ini sah. Ya, kalau yang diangkat merah berarti tidak sah atau dis. Ya, ini juga sama. Nah, sebelum ke teknik dasar, Pak Fandi mau membahas tentang ini tadi, sarana dan prasarana ya, yang tadi sudah muncul tadi sempat Pak Fandi singgung dalam video bahwa lapangan tolak peluru berbentuk apa, anak-anak? Halo? Lingkaran ya, jauh usah malu-malu ya, jadi tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, salah tidak masalah, tidak akan dihukum Pak Fandi ya, santai saja, jawab saja ya. Jadi bentuknya adalah lingkaran. Nah untuk panjang garisnya itu adalah 2,135 meter anak-anak. Ini ya panjang garisnya ini. Berarti kalau separuhnya ya berarti tinggal 2 kali 135 ini dibagi 2 ketemu jari-jarinya. Kemudian
Ini adalah sektornya tadi anak-anak. Dari sini berbentuk segitiga ini. Ya, sudutnya ini diambil dari sudut 90 derajat, kemudian ditarik, ya, ditarik memanjang. Ya, menjadi 44 derajat, ditarik memanjang ke sana. Nanti akan menjadi sektor tolakan. Kemudian untuk peluru anak-anak, untuk peluru standar ukuran pria laki-laki ya dewasa itu adalah 7,25 kg. Kemudian untuk putri 4 kg. Ini anak-anak sudah jelas sampai di sini untuk lapangan dan pelurunya. Jelas ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu cara memegang peluru anak. Memegang peluru yang pertama itu adalah semua jari direnggangkan seperti ini, renggang ya, renggang. Ya, semua renggang, kemudian peluru itu bukan berada di telapak tangan, tetapi di pangkal jari seperti ini. Ya, di pangkal jari seperti ini. Ya, yuk coba diperhatikan ya, bagus Mbak Eka. Ya, dipraktekkan Mbak Eka. Ya, diperlihatkan seperti ini Mbak Eka. Ya, Mas Mada diperlihatkan tangannya adalah renggang ya, seperti tangannya Pak Fadi. Semuanya renggang. Ya, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, ya semuanya renggang. Iya, bagus seperti itu. Ini adalah cara memegang peluru yang pertama atau yang paling kedua. Itu adalah dengan dijepit menggunakan ibu jari dan jari kelingking. Ya, seperti ini. Kalau tanpa peluru. Ya, kalau menggunakan peluru sama. Pelurunya tempelkan di pangkal paha, pangkal jari, ibu jari dan jari kelingking menjepit seperti ini. Ya, seperti ini. Coba ayo dipraktekkan, semuanya mempraktekkan. Iya. Ya, Mbak Eka praktekkan, Mas Mada, ayo yang lain. Ya, yang lain coba praktekkan. Ya, bagus. Ya, seperti itu. Ya, jadi praktekkan seperti itu. Ini cara memegang peluru yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan 4 jari. Selain ibu jari ini rapat, ya. Jadi 4 jari ini rapat, ibu jari merenggang, ibu jari posisinya nanti di samping seperti ini. Ya, tetap peluru itu bukan menempel di telapak, tetapi di pangkal jari seperti ini. Ya, jadi ada rongganya ini. Ya, ini ada rongganya. Yuk coba dipraktekkan. 4 jari rapat, kemudian yang satu pelurunya adalah dipegang dengan ibu jari yang di samping seperti ini. Yuk coba semuanya dipraktekkan, ditunjukkan di kamera. Ya Mas Okatama, ya bagus ya. Iya. Baik, semuanya sudah bisa ya anak-anak ya. 3, yang pertama adalah semua jari direnggangkan, yang kedua dijepit, yang ketiga adalah dirapatkan. Nah, nanti untuk peluru itu adalah ditempelkan di belakang telinga atau daun telinga. Nah, dilihat seperti ini. Sehingga ini sudutnya membentuk 90 derajat, jangan menutup ya, tapi membentuk 90 derajat. Coba semuanya dipraktekkan seperti Pak Madi ini. Pilih salah satu cara memegang pelurunya. Yuk, Mas Maja pilih cara memegang peluru yang apa? Pilih. Ya, cara pegangannya kan ada 3, bebas dipilih. Kemudian praktekkan, tempelkan di sini. Kemudian tangannya ini membuka Mas. Ya, Mas Maja tangannya membuka. Ya, membuka, jangan menutup. Ya, itu ya anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham anak-anak untuk cara memegang peluru? Ya, baik. Ya, dengan teknik dasar yang kedua yaitu posisi amalan atau posisi badan. Nah, ini gaya dalam tolak peluru kira-kira ada sudah tahu ada berapa? Halo. Gaya dalam tolak peluru ada berapa? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu? Belum? Belum? Oke. Ya, kalau belum akan dijelaskan. Gaya dalam tolak peluru itu ada 2, yaitu gaya ortodok dan gaya oblayer. Ini waktu kita akan habis anak-anak karena cuma 45 menit akan Bapak dipercepat. Gaya ortodok atau gaya menyamping. Gaya ortodok itu adalah gaya menyamping. Ya, dimaksud menyamping itu apa? Menyampingi sektor tolakan atau ya sektor lemparan atau tolakan, menyampingi, posisi badannya menyamping. Kalau saya misalkan mau melempar ke depan, berarti
samping. Mula-mula badan menghadap ke samping seperti nomor 1 ini, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Tadi pegangannya jangan lupa. Kemudian posisi tangannya ya, badan condong ya seperti ini. Kemudian gambar kedua ini adalah mulai awalan dengan menggerakkan kaki. Gambar ketiga ini adalah pergeseran sampai gambar terakhir itu adalah follow through ya, nomor 6 ini. Follow through atau gerak lanjut dengan memindahkan kaki kanan ke depan menggantikan kaki kiri. Sampai di sini sudah paham anak-anak untuk gaya ortodok? Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, terima kasih. Saya lanjutkan. O'Brien. Gaya O'Brien itu adalah gaya membelakangi. Artinya, kalau tadi kan menyampingi sektor, kalau O'Brien itu membelakangi sektor tolakan. Seperti yang di video di awal tadi. Ya. Kalau Pak Fandi mau melempar ke depan, berarti awalan Pak Fandi menghadap ke belakang. Ya, ke belakang sana. Ya, itu adalah gaya O'Brien, membelakangi. Nah, saya kasih gambaran. Nah, ini gaya O'Brien. Ya, sektornya kan ke sana, ya, samping sana. Nah, ini membelakangi. Ya, posisi awalan. Ya, ini kemudian pergeseran. Ya, berputar tadi seperti video di depan tadi. Ya, kemudian melakukan tolakan. Jangan lupa pegangannya, kemudian tempelkan di belakang telinga ini jangan sampai lepas ya, jangan sampai lepas. Kemudian ditolakkan atau didorong, bukan dilempar ya, ingat-ingat, bukan dilempar tetapi ditolakkan atau didorong. Ini sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, bagus. Saya akan kasih contoh secara langsung melalui video anak-anak. Ini adalah link-link YouTube, nanti akan Pak Fandi share di grup LMS Google Classroom. Nanti bisa kalian dilihat sendiri di rumah ya anak-anak ya. Ya, nanti dilihat sendiri di rumah. Nanti akan Pak Fandi share. Ini ada link video yang Pak Fandi buat sendiri ya. Artinya videonya Pak Fandi yang memperagakan, nanti kamu bisa lihat di rumah masing-masing. Link ini akan saya share melalui grup LMS. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan. Nah, apa yang harus kamu kerjakan? Kalian nanti akan menjawab soal-soal melalui link ini. Nah, coba saya klik linknya. Link ini nanti juga akan saya share. Nanti kamu membuka di rumah, dikerjakan. Nah, soalnya termasuk ini, analisislah video teknika ini. Ini sudah saya buka, sudah saya klik. Nah, ini adalah lembar evaluasinya Nana. Nanti kamu tinggal memasukkan nama, nomor absen, kelas ya, diisi, kemudian klik next. Nah, di situ nanti sudah akan muncul soal-soal. Kamu kerjakan di rumah. Ini sebagai lembar kerja atau lembar evaluasi pengetahuan. Paham di sini anak-anak? Ya, bagus kalau paham. Ya, nanti akan saya share. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik keterampilan. Nah, ini yang harus kamu praktekkan di rumah anak-anak. Seperti yang tadi sudah Pak Fandi sampaikan di awal. Skenario belajarnya kamu harus mempraktekkan di rumah. Nah, ini yang pertama, kalian lakukan gerakan memegang peluru awalan, menolak peluru dan gerak lanjutan secara urut dan kontinu menggunakan alat yang dimodifikasi tadi. Jadi gunakan alatnya tadi, batu dibungkus plastik seperti ini. Kemudian kamu gunakan untuk melakukan gerakan tolak peluru. Nah, gerakan tolak pelurunya gaya apa Pak Mandi? Gaya ortodok yang menyamping tadi, yang menyampingi sektor. Nah, contohnya seperti apa Pak? Nah, nanti kamu buka link YouTube tadi, karena di sana tadi sudah ada nanti contoh gerakan gaya ortodok yang betul. Ya, nanti kamu amati, kemudian kamu tirukan, kamu praktekkan di rumah. Paham ya anak sampai di sini? Paham ya? Praktekkan di rumah. Tidak ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya ya? Berarti semuanya sudah jelas. Setelah ini nanti pembelajaran kita lanjutkan di Google Classroom anak-anak ya. Jadi setelah Zoom ini kita lanjut di Google Classroom. Nanti Pak Fandi akan share materi-materi yang sudah Pak Fandi jelaskan ini tadi, termasuk link-link yang YouTube, kemudian link Google Form, tugas pengetahuan yang harus kamu kerjakan tadi akan saya share semuanya. Nanti kamu buka di rumah, dipelajari, kemudian dikerjakan.
kerjakan. Kemudian jangan lupa membuat video praktek tadi. Kamu melakukan praktek tolak peluru gaya ortodok, direkam, diupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya kirimkan ke Pak Fandi melalui LMS Google Classroom atau grup WA. Itu ya anak-anak ya. Jadi saya kira itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Intinya anak-anak ya, setelah mempelajari ini nanti saya berharap kalian bisa mempraktekkan di rumah ya. Intinya itu bukan bisa dan tidaknya anak-anak, tetapi prosesnya biar kamu itu melakukan di rumah, merasakan ya, karena memang proses pandemi seperti ini kan tidak mungkin kamu bisa sendiri. Jadi kita belajar ya step by step di rumah ya, dipraktekkan sesuai dengan yang Pak Fandi sampaikan tadi. Intinya kalian nanti harus bisa menganalisis tadi teknik dasar, kemudian menganalisis kesalahan-kesalahannya, kemudian kamu bisa menyusun rencana perbaikannya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup terima kasih anak-anak. Dari Pak Fandi cukup. Mari kita akhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Coba ketua kelas memimpin berdoa. Yuk. Tapi tidak apa-apa, setelah ini akan saya lanjutkan pembelajaran melalui Google Classroom dan juga grup WA. Saya kira terima kasih, proses pembelajaran selesai. Kita masuk ke LMS Google Classroom kelas 11 TKRF. Di sini saya akan mengupload materi tadi. Materi tadi namanya adalah PowerPoint-nya dulu biar anak-anak nanti bisa mempelajari di rumah. Selain itu juga akan saya berikan link tadi. Kelas 11 TKRF. Mungkin ada yang bertanya nanti. Silahkan, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ada yang mengirimkan link YouTube
tugas mereka. Coba saya buka nih, Mas Mada nih siapa nih. Iya, belum ada gerak lanjutnya. Yang ada kan saya cek lebih. Gaya ortodoks disebut juga gaya menyamping. Pengertian dari gaya ortodoks dalam tolak peluru adalah teknik melakukan tolakan peluru yang dilakukan dengan cara menyamping untuk menghasilkan tolakan sejauh mungkin menggunakan kekuatan lengan tangan, lengan kaki, telapak kaki, paha, dan pinggang. Pegang peluru di tangan kanan, peluru diletakkan menempel dengan leher atau bawah telinga. Kaki kiri berdiri di depan, kaki kanan di belakang. Berat badan bertumbuh di kaki belakang, kaki kanan. Kaki kiri akan melangkah mundur, kemudian kaki kiri menjadi tumpuan saat badan mulai berputar. Peluru pun segera ditolak dan arah pandang menghadap ke depan. Setelah menolak peluru, badan condong ke depan. Kaki kanan harus secepatnya diletakkan ke depan diikuti kaki kiri mendarat ke arah ke belakang, supaya tubuh mendapat keseimbangan dan tidak terjatuh ke luar garis.